Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Ritma Edukes, podcast edukatif dan inspiratif dari UKM Ritma UN Alauddin Makassar. Oke Sobat Ritma, hari ini kita mau bedah pertanyaan yang paling sering mampir di sekeliling kita. Apakah kita masih perlu meneliti atau AI akan menggantikan semuanya? Wah, dari judulnya aja udah bikin kita penasaran nih, bagaimana pembahasannya. Oke, saya Izatul Hilmiah yang bakal nemenin teman-teman sekalian selama beberapa menit ke depan. Tapi tenang, saya nggak sendirian. Kita udah ngundang narasumber yang tentunya spektakuler dan sangat inspiratif. Oke, langsung aja kita sapa. Di samping saya ada Kak Julia Shanina Lasimpala. Hai, halo guys. Oke Kak, gimana kabarnya hari ini Kak? Wah, alhamdulillah baik banget. Oke. Kalau saya belum mengenal Kak Julia dan Kak Julia ingin memperkenalkan diri dalam waktu 2 menit nih Kak. Ingin menggambarkan dirinya sebagai apa dan backgroundnya dari mana nih Kak? Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Halo Sobat Ritma, halo Sobat Inam, dan hai teman-teman semua. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka salam kenal. Aku Julia Shanina Lasimpala, mahasiswa hubungan internasional angkatan 2024 di UIN Alauddin Makassar. Nah, di sisi lain, selain aku adalah mahasiswa, aku adalah Google Student Ambassador Indonesia dan Duta Siswa Indonesia 2024. Namun, teman-teman, aku di sini bukan merepresentasikan Google, tapi aku hadir sebagai mahasiswa yang aktif menggunakan AI dan bahkan sangat amat tertarik belajar tentang AI. Jadi aku adalah penggiat AI, guys. Wah, sangat inspiratif ya teman-teman sekalian. Oke, ini Kak Julia juga merupakan mahasiswa berprestasi yang berhasil menorehkan juara 2 lomba debat ilmiah Pekan Prestasi Kader LDRH, juara 3 lomba debat Hasanuddin Teknofest tingkat se-Sulawesi Selatan, kemudian juara 3 lomba debat OSIS Smart Competition tingkat se-Kota Makassar. Kemudian pengalaman magang di kantor TVRI Sulawesi Selatan Divisi Pemberitaan dan reporter magang UKM 5 Wasila. Oke Kak, gimana Kak kesibukannya akhir-akhir ini Kak? Ya, sebagai mahasiswa tentunya kesibukan akhir-akhir ini adalah belajar, kerja tugas, dan di sisi lain aku aktif sebagai Google Student Ambassador, memperkenalkan AI dan bahkan memberikan edukasi terhadap mahasiswa terkait apa sih AI itu. Oke Kak. Baik teman-teman, tujuan kita hari ini bukan buat nakut-nakutin kalau AI bakal ngambil kerjaan kita, tapi buat ngasih insight biar riset kita itu tetap on point. Dan langsung aja kita tanya-tanya nih Sobat Ritma. Kak Julia, kita mulai dari pandangan tentang AI di era sekarang dalam dunia penelitian. Sejujurnya gimana sih AI itu mengubah riset dari nyari data sampai publikasi? Apa AI itu sudah jadi kebutuhan utama Kak? Wah, oke guys, untuk pertanyaan yang sangat amat menarik. Teman-teman, saya akan menjawabnya berdasarkan dari realitas. Berangkat dari realitas bahwa sekarang kita hidup di era 5.0, di mana segala hal terus berkembang. Salah satunya adalah pusatnya perkembangan teknologi. Bukti nyata dari pusatnya perkembangan teknologi adalah lahirnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang dirancang khusus untuk mempermudah manusia. Nah, terkait kita membahas tentang AI dalam dunia penelitian tentunya begitu kompleks. Teman-teman perlu tahu bahwa dalam dunia penelitian sebelum lahirnya AI tentunya beberapa hal yang perlu di-highlight bahwa peneliti di masa-masa sebelumnya mereka ketika ingin meneliti tentunya memakan waktu yang cukup panjang, bisa berhari-hari, berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, mulai dari mengumpulkan referensi atau bahkan mengelola data mentah tersebut. Namun dengan lahirnya AI mempermudah untuk menemukan berbagai macam referensi dan bahkan mempermudah para peneliti untuk mengelola data yang telah dia temukan di lapangan. Nah teman-teman, lantas pertanyaannya apakah ini menjadi kebutuhan utama ya dalam meriset? Sebenarnya balik lagi kepada individu, apakah dia suka menggunakan AI atau tidak, tapi AI dapat berfungsi sebagai berperan besar dalam membantu manusia untuk melakukan proses pengkajian, penelitian, bahkan riset seperti itu. Oke Kak, lanjut nih Kak. Berarti sekarang AI itu semacam kewajiban ya Kak, yang nggak bisa dihindari. Iya, kita nggak bisa lepas lagi dari AI.
Tapi ini nyambung sih Sobat Ritma ke peran AI dalam proses penelitian. Apakah ada kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah ada potensi dampak negatif nih Kak AI bagi peneliti? Kalau bahasa ala Gen Z-nya itu red flag-nya menggunakan AI itu di mana sih Kak? Waduh, red flag udah kayak doi aja. Aduh, bercanda guys. Oke, apakah sebenarnya AI itu red flag ada sisi negatifnya atau tidak? Teman-teman, saya di sini tidak bisa serta merta menyalahkan AI-nya. Namun yang akan saya highlight di sini adalah penggunanya. Tidak bisa kita sepenuhnya menyalahkan AI apakah negatif atau positif, semua tergantung dari penggunanya. Teman-teman, di sini yang harus kita highlight bahwa apakah penggunanya telah menggunakan ke arah positif atau ke arah negatif. Jadi saya tidak akan serta-merta menyalahkan AI-nya langsung negatif, tidak. Tapi yang akan kita highlight apakah penggunanya yang menggunakan AI itu sudah sesuai atau tidak. Jadi AI itu bisa di arah positif atau ke arah negatif. Sama kayak pisau bermata dua ya teman-teman. Ya, betul sekali. Oke Kak, lanjut Kak ke topik yang bikin kita unik. Apakah AI itu bisa menggantikan kreativitas peneliti Kak? Padahal kreativitas itu kan soal intuisi dan soal originalitas. Apakah apakah kreativitas manusia dapat digantikan oleh AI? Jawaban saya secara pribadi tidak, teman-teman. Perlu saya sampaikan bahwa AI hanyalah mesin yang dibuat oleh manusia untuk mempermudah manusia itu sendiri. Soal kreativitas itu sendiri, tidak ada yang bisa menggantikan kreativitas manusia apapun itu, karena kreativitas datang dari pengalaman, dari rasa, atau bahkan dari naluri manusia, teman-teman. Jadi pada akhirnya AI adalah mesin untuk mempermudah manusia, dan mesin tersebut data-datanya datang juga dari manusia, ide-idenya datang dari manusia, seperti itu. Jadi tetap bergantung pada manusianya ya Kak? Betul sekali, karena sekedar alat untuk mempermudah manusia, bukan menggantikan. Oke Kak, lanjut lagi. Bagian yang paling serius nih Kak, etika dan akurasi hasil penelitian AI. Siapa sih Kak yang bertanggung jawab kalau AI itu bias atau halusinasi alias ngarang sama ide riset kita itu Kak? Ya, kayaknya ini kasus yang relate ya di kalangan mahasiswa. Jadi kayak kadang kita udah gunain AI, kok yang muncul beda dengan apa yang kita inginkan. Nah, teman-teman, siapa sih yang bertanggung jawab itu? Tentu bukan AI yang bertanggung jawab, tapi kita sebagai pengguna. Teman-teman, perlu kita ketahui AI hanyalah mesin yang mengelola data, dan dari banyaknya data yang masuk itu, dia menghasilkan sebuah argumentasi. Kadang, nah di sini, karena dia hanya sekedar mesin, dia belum tentu data-data yang ada di AI itu sesuai dengan konteks yang kita inginkan. Makanya di sini menjadi tanggung jawab adalah penggunanya. Nah, makanya kita disebut sebagai seorang periset, penulis, kita harus mengkaji lebih dalam lagi, berpikir kritis. Jangan sampai kita langsung mengamini apa yang dihasilkan oleh AI. Jadi penting untuk insting berpikir kritis, menelaah lebih lanjut lagi, seperti itu. Oke, terima kasih Kak, jawabannya sangat berbobot ya teman-teman. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Manusia itu kan dan AI bukan sebagai kompetisi, tapi kolaborasi. Gimana sih Kak kolaborasi yang sehat antara manusia dan AI di dunia riset menurut Kak Julia? Betul sekali teman-teman. Kolaborasi yang sehat antara AI dan manusia adalah bagaimana manusia mampu menggunakan AI dengan sebaik-baiknya, bukan AI yang mengontrol manusia itu sendiri. Kenapa bisa? Banyak mungkin kita lihat kasus di lingkungan kampus atau bahkan di kalangan mahasiswa, mereka itu sebenarnya kalah akan rasa malasnya, sehingga membuat bergantung sama AI. Nah, jadi kolaborasi yang baik adalah bagaimana manusia mampu menggunakan AI dan tidak bergantung dengan AI. Bergantung itu bukan, jangan sampai justru membuat semangat berpikir kritisnya mati dan langsung mau instannya saja, seperti itu. Jadi kolaborasi yang baik adalah tentang bagaimana manusia mampu menggunakan AI ke arah yang seperlunya, atau yang ke arah yang positif. Nah, bagaimana AI mampu mempermudah aktivitasnya, bukannya justru manusia yang bergantung terhadap AI, seperti itu. Terus gimana nih Kak, kalau
manusianya ini sudah kebiasaan mager. Bagaimana cara mengatasinya itu, Kak? Aduh, emang susah banget sih Kak kalau memang dari awalnya habit. Nah, teman-teman, kalau kita udah malah susah, nggak bisa keluar dari zona nyaman. Jangan sampai teman-teman jadi generasi yang malas membaca, generasi yang langsung mau instan aja. Kalau begini, generasi kita akan jadi apa? So, mulai sekarang, ubah pola kebiasaan teman-teman, apalagi mungkin beberapa teman-teman di luar sana sering menggunakan AI dan jadi bergantung. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin lagi berada di fase ini, lagi ngerasa, ya kayaknya aku bergantung banget dengan AI, perlahan ubah habitnya. Usahakan setelah teman-teman menggunakan AI, setelah teman-teman mendapatkan data ataupun argumentasi dari AI, teman-teman baca lagi, riset lagi di Google terkait apa sih ini, betulkah segala macam, apakah sudah sesuai dengan konteks, seperti itu. Karena kita mahasiswa, jangan sampai kita kalah dengan rasa malas kita sendiri. Oh iya, oke Kak. Ingat ya teman-teman, kita harus selalu berusaha melawan diri kita sendiri, karena jangan sampai kita kalah sama diri kita sendiri. Kemudian lanjut Kak ke pertanyaan selanjutnya. Ini bagian tips sih untuk kita Sobat Ritma. Apa aja sih skill baru yang dibutuhkan peneliti masa kini Kak, menurut Kak Julia? Oke, apa sih skill baru yang dibutuhkan peneliti pada masa kini? Saya tidak bisa menjawab hal itu, tapi yang saya highlight adalah bukan skill barunya, tapi apa sih skill utama yang harus dimiliki sebagai seorang periset atau peneliti. Ada dua skill yang menurut saya begitu sangat amat penting. Yang pertama adalah skill literasi digital yang secara mendalam. Teman-teman, sekarang kita hidup di era banjir informasi. Ada banyak sekali informasi berdatangan dan lain segala macam. Maka kita tidak kekurangan data, tapi kita justru kelebihan data. Nah, dari data-data itu penting untuk kita memiliki literasi digital yang dalam, literasi riset kita, mengkritisi apakah sudah sesuai data yang ada, atau apakah argumentasi yang diberikan AI itu sudah sesuai konteksnya. Nah, itu penting, literasi digital, kita meng-cross check, mencari tahu lagi lebih dalam kebenarannya, apakah sudah sesuai, apakah benar atau tidaknya, seperti itu. Yang kedua adalah rasa bertanggung jawab terhadap AI. Itu penting sekali, karena kalau kita tidak memiliki rasa bertanggung jawab, kita akan menjadi generasi yang malas dan bergantung pada AI. AI adalah sebuah mesin yang dirancang untuk membantu manusia, bukan mesin yang dirancang untuk membuat manusia bergantung terhadap AI. Seperti itu. Jadi rasa tanggung jawab terhadap AI itu sangat penting. Rasa bagaimana caranya kita menggunakan AI sebaik-baiknya. Seperti itu. Oke, Sobat Ritman, sangat menarik. Gimana nih Kak? Sekarang itu kita dipenuhi dengan overload informasi di mana-mana. Informasi itu sudah ada, dan menurut Kak Julia gimana cara mengatasinya nih Kak? Apakah ada tips untuk kita di Oke, teman-teman, betul sekali. Tadi juga telah saya sampaikan bahwa kita hidup di era kita tidak kekurangan data, justru kita kelebihan informasi, banjir informasi. Teman-teman, kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai manusia penting untuk literasi, membaca dan mencari tahu lebih dalam. Ada banyak sekali sumber-sumber ataupun referensi-referensi. Nah, selain mencari tahu lebih dalam, membaca, kita juga bisa langsung menganalisisnya, apakah itu sudah sesuai dan lain segala macam. Jadi budaya riset itu, budaya membaca itu, menganalisis itu penting dalam penggunaan AI. Seperti itu. Oke Kak, kemudian pertanyaan selanjutnya, dampak AI terhadap dunia pendidikan dan karir riset. Nah, apakah AI ini mengancam atau justru membuka banyak peluang Kak? Bagi kita? Kayak gini hampir ya mirip dengan statement saya yang sebelumnya. Apakah sebenarnya AI ini mengancam atau justru mengarah ke yang positif? Teman-teman, saya tidak bisa menyalahkan AI, tapi saya balik lagi kepada penggunanya. Apakah semua tergantung penggunanya, dari usernya. Apakah usernya itu ingin mengarah ke arah positif atau ke arah negatif? Jadi jika dia menggunakan AI dengan negatif, dengan tidak sesuai semestinya, tentunya akan membawa ke arah negatif, akan berdampak. Tapi kalau misal
Misal contoh, seorang akademisi atau seorang periset ingin membawa AI sebagai alat membantu dia dalam riset, tentunya akan membawa dampak positif atau bahkan justru meningkatkan high value dari seorang periset tersebut. Ada banyak sekali manfaat dari AI, tergantung dari kamu bagaimana menggunakannya. Bisa ke arah positif atau ke arah negatif seperti itu. Bisa jadi peluang atau bisa jadi ancaman. Oke, baik. Oke, Sobat Ritma, kita harus selalu mencari peluang itu dan menggalinya sebanyak-banyaknya. Wah, oke teman-teman, sudah dicatatkan poin-poin daging obrolan kita hari ini. Semoga Sobat Ritma nggak ada lagi yang overthinking karena kita masih tetap harus meneliti. Terakhir nih Kak, apa ada closing statement dan pesan dari Kak Julia yang bisa dicatat untuk mahasiswa yang sedang meneliti di era AI ini? Oke, teman-teman semuanya, pesan saya tidak begitu panjang, cuman saya pengen teman-teman menggunakan AI dengan sebaik-baiknya. Saya menganalogikan seperti sebuah kapal. AI itu adalah kompas untuk untuk menjadi petunjuk arah teman-teman mencapai tujuannya, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tapi balik lagi, teman-teman adalah nahkodanya, mau diarahkan ke arah mana, apakah ke arah positif atau ke arah negatif. Itu semua tergantung dari teman-teman, dan saya harap di era sekarang teman-teman jangan bergantung pada AI, tapi jadikanlah AI sebagai pelatih berpikir kritis, teman untuk berdiskusi, dan lain segala macam. Nah, saya juga menekankan bahwa teman-teman semua harus memiliki literasi digital yang lebih dalam lagi, berpikir kritisnya untuk menganalisis. Jangan sampai kita serta-merta menerima apa yang disampaikan, serta-merta menerima apa yang ada di AI seperti itu. Wait, dan semangat buat teman-teman atau kakak-kakak yang lagi meriset. Saya tahu itu melelahkan, saya tahu itu banyak energi yang dikeluarkan, but it's okay. Semangat, apapun hasilnya kalian bisa. Oke Kak, oke Sobat Ritma, tak terasa kita sudah di penghujung podcast kita kali ini, dan untuk Sobat Ritma jangan lupa follow akun sosial media UKM Ritma buat tahu insight keilmuan yang anti mainstream. Thanks banget buat Kak Julia yang udah sharing bareng kita kali ini, dan thank you Kak, pembahasannya daging dan super keren banget. Oke Sobat Ritma, sampai jumpa di episode Ritma Edukes berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM Ritma, spiritual, intelektual, profesional. Terima kasih.